Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Saya mau menyampaikan renungan dengan judul Miliki Senjata Kebenaran. Mari kita baca Efesus 6 ayat 13-15 yang berbunyi demikian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, kita berada dalam masa peperangan rohani yang dahsyat melawan kuasa gelap yang berusaha untuk menjatuhkan kehidupan kita. Tuhan menganjurkan kita untuk kita menggunakan selengkap senjata Allah dari kepala sampai kaki, dilindungi dari serangan-serangan kuasa setan supaya kita bisa melawan si iblis pada hari-hari yang jahat, yaitu hari-hari yang penuh dengan pergumulan dan godaan seperti sekarang ini. Dan tetap berdiri menyelesaikan segala sesuatu. Artinya Tuhan ingin kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Selanjutnya dikatakan kita harus berdiri tegap. Karena pemenang adalah orang yang tidak lunglai apalagi jatuh, tetapi berdiri tegak. Berikat pinggangkan kebenaran. Kenapa penting sekali kita menggunakan ikat pinggang kebenaran? Pada zaman dulu, orang biasanya pakai pakaian itu jubah panjang yang longgar. Sehingga kalau mau berperang, maka perlu pakai ikat pinggang. Supaya kalau dia lari, dia tidak jatuh. Istilahnya tersandung, terselimpet dengan jubah yang panjang itu. Karena jubah itu kalau tidak diberi ikat pinggang akan mengganggu pergerakannya. Begitu juga Tuhan ingin agar kita hidup benar. Ikat pinggang kebenaran menyebabkan kesaksian kita tidak terganggu oleh karena hal-hal yang tidak benar yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kita sedih juga beberapa waktu lalu katanya ada seorang pengacara tapi juga bikin gereja sehingga orang menyebutnya pendeta walaupun dia bukan pendeta yang melakukan KDRT kepada istrinya. Wah, sampai heboh di sosial media, saling menuntut dan sebagainya. Lalu orang-orang awam kan bilang, loh pendeta kok begitu? Waduh, ini saudara mengganggu pelayanan, kesaksian yang ada di tengah masyarakat karena ada ketidakbenaran yang diungkapkan. Ada hamba Tuhan yang katanya melakukan kakak beradik dengan pelecehan seksual. Dan ini sesuatu yang memalukan. Dan ini akan menyebabkan banyak orang-orang menjadi kecewa lalu mundur dari Tuhan. Padahal yang salahnya kan oknum, orang. Kan gak semua pendeta begitu saudara. Makanya sebagai anak-anak Tuhan kita harus hidup menggunakan ikat pinggang kebenaran. Kalau jadi pedagang jujur, benar, jangan tipu sana, tipu sini. Akhirnya orang bilang, orang Kristen kok begitu, katanya percaya Tuhan. Loh, Tuhan Yesus gak ikut-ikutan dagang, malah dijelek-jelekan saudara sekalian. Tapi inilah perlengkapan senjata yang kita harus gunakan, ikat pinggang kebenaran. Lalu dikatakan baju zirah keadilan. Dalam bahasa Inggris dikatakan breastplate of righteousness. Nah saudara tahu bahwa baju zirah itu melindungi bagian dada kita. Karena banyak organ vital dalam dada ini, hati, jantung, paru-paru, termasuk perut saudara. Ya, dan ini akan melindungi dari serangan musuh yang pakai pedang atau pakai panah. Nah, hati kita harus selalu dijaga. Hal-hal yang penting dalam diri kita ini harus selalu dipelihara. Saya pernah ingat satu kisah, Martin Luther pernah mimpi didatangi setan dengan daftar dosa dari sejak kecil sampai dia dewasa. Waktu Martin Luther baca, aduh bener. Ini perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Aduh dia malu, dia tertunduk, dia seperti orang kalah. Tapi tiba-tiba dia ingat, bukankah darah Yesus telah menyucikan saya dari segala dosa. Jadi dia ambil darah Yesus, dia siram itu kepada daftar dosa yang dibawa oleh si setan. Setannya kabur saudara. Begitu besok pagi bangun, Martin Luther kaget karena rupanya dia menggunakan tinta merah malam itu tanpa dia sadar. Dia lempar ke tembok. Tapi konon katanya tinta merah itu tidak pernah dia bersihkan untuk selalu mengingatkan bahwa dosanya telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Karena memang
Tuhanlah yang membenarkan kita. Sehingga hidup kita dipelihara oleh kebenaran Tuhan. Dan kita harus selalu hidup dalam kebenaran. Hati kita juga perlu dijaga nih, dari kebencian, dari kepahitan. Banyak kali orang Kristen gak bisa tumbuh rohaninya karena kepahitan, kebencian yang ada di dalam kehidupannya. Sehingga akibatnya dia maki-maki orang, dia marah sama orang, dia bertengkar dengan orang-orang. Sehingga anggota tubuh kita ini digunakan sebagai senjata kejahatan, kelaliman, bukan senjata kebenaran. Makanya dalam Roma 6 ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Maksudnya gimana sih? Anggota tubuh dipakai menjadi senjata kelaliman atau kebenaran. Gini loh saudara, kalau dulu tanpa Tuhan, tangan kita ini dipakai untuk nempeleng orang, nempeleng istri, nempeleng anak, mukul. Tapi sekarang digunakan untuk membelai anggota keluarga dengan cinta, menumpangkan tangan, mendoakan, memberkati mereka. Bukankah anggota tubuh kita digunakan sebagai senjata kebenaran? Kaki dulu mungkin membawa kita pada jalan maksiat. Sekarang kaki dipakai untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di berbagai tempat, baik yang dekat maupun jauh. Makanya ayat berikutnya dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Nah saudara, kasut di sini menyiratkan kesiapsediaan kapanpun diperintahkan oleh Tuhan, maka kita pergi untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena prajurit Roma pada waktu dulu lagi zaman perang nih saudara. Walaupun mereka lagi istirahat di kemah, mereka itu dilarang melepaskan kasutnya pada waktu tidur. Sehingga kalau tiba-tiba ada bunyi bahwa musuh menyerang, mereka nggak bingung dulu pakai kasut dan sebagainya. Mereka langsung sigap ambil senjatanya dan menyerang musuh tersebut. Ini sekarang berarti kita menjadi orang yang siap sedia memberitakan kabar baik. Contohnya seperti Filipus, lagi KKR di Samaria, orang banyak bertobat. Tiba-tiba malaikat datang, kamu pergi ke jalan sunyi. Karena ada satu orang yang harus kamu menangkan di sana. Siap saudara. Siapa yang dia layani sampai dibaptis? Sida-sida dari Ethiopia. Cuma satu orang, tapi ini orang berpengaruh. Karena apa? Dia adalah bagian bendahara dari Ratu Ethiopia, Sri Kandake. Dan berita Injil bisa masuk ke Ethiopia sampai sekarang karena pengalaman ini, saudara sekalian. Maka kita harus siap memberitakan Injil kepada siapa saja, baik kepada orang banyak, kepada satu orang. Karena Tuhan tahu dampak pelayanan yang akan kita lakukan. Nah, misalnya saudara hari ini ketemu sama orang lagi komplain, ngeluh. Aduh anak saya kok begini, aduh kerjaan kok begini, ada orang jelek-jelekin saya. Jangan jawabnya, sama anak saya juga nakal dan sebagainya. Waduh. Sebaliknya ketika orang mengeluh misalnya tentang anaknya atau pekerjaannya. Kita tanya, sudahkah kamu berdoa minta tolong sama Tuhan Yesus? Lalu saudara sambung, saya pernah loh ngalami yang mirip begitu. Lalu cerita, bersaksi kepada dia ketika ada kesempatan terbuka. Ketika temanmu, orang lain ngomong tentang hal-hal yang negatif, pergumulan dia atau apapun. Ini kesempatan terbuka untuk saudara bicara tentang Yesus. Bukan berarti kita ini sempurna. Kita juga bisa bilang, saya juga ngalami masalah yang sama. Tapi saya mendapatkan kekuatan, gak stres. Karena saya doa sama Tuhan Yesus. Kamu juga kalau minta tolong sama Tuhan Yesus, bisa loh ditolong. Lalu saudara ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Itulah artinya memberitakan Injil damai sejahtera. Sehingga masalah-masalah diselesaikan dan damai sejahtera Kristus dialami. Siapa di antara saudara yang hari ini mau hidup di dalam kebenaran dan juga menyampaikan berita kebenaran, Injil kepada banyak orang? Kalau saudara mau, taruhlah tangan di dada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah kami selalu hidup berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan dan kasut untuk memberitakan Injil kabar baik. Jadikan kami murid-Mu yang taat, umat-Mu yang hidup berkenan, sehingga hidup kami jadi kesaksian bagi banyak orang. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.